Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di podcast Asikin Aja. Gimana nih kabar teman-teman sekalian? Pastinya baik-baik nggak sih? Harusnya sih ya, iya. Kali ini kita akan membahas hal-hal santai tetapi masih menambah wawasan. Pernah nggak sih kalian tuh waktu malam-malam sambil rebahan dan juga pegang HP, scroll-scroll gitu kayak mikir, besok aku gimana ya? Besok aku pakai apa ya? Terus kalau nggak gitu, kalau waktu scroll tuh lihat HP, terus lihatnya itu kayak orang-orang yang berprestasi tuh. Terus kita mikir, kenapa ya mereka tuh kayak bisa, sedangkan aku tuh tetap di stuck di sini-sini aja. Mari kita bahas permasalahan-permasalahan yang tadi aku sebutin dengan narasumber yang pastinya udah sangat hebat nih. Yuk. Halo Kak Zalfa, gimana nih kabarnya Kak Zalfa? Halo Kak Firda, alhamdulillah aku baik. Wih Kak, kan tadi aku udah nyebutin beberapa kan Kak ya, Iya. tentang kayak permasalahannya waktu para Gen Z tuh malam-malam hari kayak overthinking, brain out, apalagi insecure. Kalau insecure sih aku juga sering ngalamin sih Kak. Oke, Gen Z ini banyak banget ya permasalahan-permasalahan sepele, mungkin itu sepele, tapi bagi mereka itu dampaknya bakalan besar, kayak misal insecure, overthinking, bahkan sampai burnout. Dan itu nggak cuma satu dua, tapi banyak sekali dari Gen Z yang apa ya, mereka tuh ngalamin hal itu gitu. Oh, gitu tuh faktor utamanya tuh karena apa sih Kak? Faktor utamanya kebanyakan dari media sosial. Oke, orang-orang tuh sebenarnya masing-masing diri itu punya batasan, tapi mereka memaksa untuk mengikuti orang-orang yang terkenal, artis, kayak gitu-gitu, Kak. Wih, berarti kayaknya pengaruh tontonan kita sehari-hari itu sangat berpengaruh gitu ya Kak? Sangat-sangat berpengaruh, Kak. Apalagi kayak semisal nih Kak ya, kalau kita ngelihatnya orang-orang yang selalu sukses gitu kan, itu tuh kita kan kayak langsung mikir nggak sih Kak, waktu malam-malam tuh kayak, bisa nggak ya kita kayak dia gitu nggak sih? Iya, bener banget. Kayak, jadi kita punya pikiran yang belum tentu positif gitu buat dirinya sendiri. Bisa jadi itu hal yang negatif, kayak, bisa nggak ya aku kayak dia? Kenapa kok aku nggak kayak dia? Kenapa aku gini-gini aja? Kayak gitu. Yes, bener banget tuh Kak. Kali ini aku akan bahas dari sudut pandang aku ya Kak. Tadi kan aku udah bilang ya Kak, mengenai kayak postingan orang-orang yang berprestasi. Lah, itu tuh ada nggak sih Kak kaitannya otak kita yang mikirnya ke situ tuh menurut psikologi itu gimana? Nah, ada nih, bener banget tuh kata Kak Firda. Ada apa enggak? Ada banget. Jadi aku hari ini bakalan sharing permasalahan-permasalahan Gen Z terkait dengan sudut pandang psikologi, sains otak, sampai pengaruh media sosial. Wah, komplit banget nih ya Kak ya. Eh, Kalau yang pertama nih Kak, aku mau bahas satu-satu nih, kayak tadi overthinking dan lain-lainnya itu. Kali ini aku mau tahu banget deh, menurut Kakak, menurut psikologi itu overthinking tuh secara psikologis itu gimana sih sebenarnya? Oke, jadi secara psikologi, overthinking itu masuk dalam kategori rumination, di mana otak itu dalam kondisi beban ekspektasi yang terlalu tinggi. Selain itu juga otak merasa waspada, kayak gitu. Maksudnya otak waspada tuh gimana ya Kak? Oke, kalau dari sains otak itu ada bagian otak namanya amigdala, Kak. Amigdala ini tugasnya ngasih sinyal bahaya. Jadi kalau misalnya amigdala lagi overaktif atau bekerja secara berlebihan, hal-hal kecil itu bisa jadi berbahaya bagi otak itu. Sebenarnya bukan drama ya, tapi memang sisi biologis otaknya jalan aja gitu ya Kak ya? Betul, dan parahnya lagi kalau misal kita udah seharian capek dan kurang tidur, ada salah satu otak bagian prefrontal cortex itu yang ngatur logika dan keputusan itu tuh jadi lemah. Makanya kalau kita capek, kalau kita udah seharian ngapa-ngapain, itu tuh malamnya biasa kita sering overthinking. Pernah ngerasain nggak, Kak? Iya pernah banget sih Kak. Terus gimana nih Kak pengaruh medsos dalam hal-hal yang kayak gini tuh? Oke, ini penting banget karena sosial media itu bisa ngasih pengaruh dopamin yang instan. Jadi dopamin itu apa? Dopamin itu hormon yang bikin kita tuh seneng dan semangat. Jadi kalau misal kita cuman ke sosial media kayak gitu-gitu, itu tuh
otak kita tuh kebiasaan nyari hal-hal yang instan kayak gitu. Tapi emang efeknya dari itu tuh apa ya Kak? Efeknya kita tuh bakal gampang capek kalau misal kita harus fokus terlalu lama. Jadi misal kita scroll TikTok nih, kita scroll TikTok kan, ya udah kita cuman lihat itu aja dan tangan kita cuman gini-gini aja kan. Iya. Nah itu kan fokus lama banget tuh Iya di tuh. situ. Nah jadi itu bikin tekanan dalam diri tuh makin kerasa kayak gitu. Jadi bener-bener lingkaran setan gak sih Kak? Iya benar banget. Bahkan kita tuh kadang nggak sadar nih, lihat orang lain lebih sukses gitu misal ya. Itu bikin amigdala kita tuh aktif. Padahal itu hal-hal sepele kan sebenarnya. Iya, bener. Tapi itu bisa bikin amigdala kita tuh aktif. Kita lihat nih, kita lihat story artis lah misal. Story tuh paling maksimalnya berapa detik sih? 30 gak sih Kak? 30 sampai 1 menit aja kan. Jadi kita Iya. cuman lihat sisi kehidupan mereka dalam 30 detik sampai 1 menit aja gitu. Setelahnya maksudnya dalam-dalamnya mereka 24 jam selainnya itu kita nggak ngerti kayak gitu. Jadi kayak mereka pastinya juga punya kekurangan sendiri gak sih Kak? Iya benar banget. Nangis aku habis diputusin pacarku gitu kan enggak ya? Iya lagi. Terus nih Kak ya, kalau teman-teman udah merasa brain out, terus gampang capek, kayak emosional, gampang capek secara emosional gitu tuh, ngerasa hidupnya nggak cukup mulu, itu tanda-tanda apa ya Kak? Kecapean mental atau kesehatan mental sih Kak? Sebenarnya sama aja sih, kecapean tuh bisa nyambung ke kesehatan mental gitu. Dan itu masuk di tanda-tanda pre-burnout. Jadi secara psikologis burnout itu terjadi ketika kebutuhan emosional kita itu selalu ditekan, tapi nggak terpenuhi kayak gitu. Duh, relate banget sih Kak ya, apalagi buat mahasiswa dan anak-anak SMA gitu nggak sih Kak? Iya, jadi sebenarnya kuncinya itu bukan jadi kuat, tapi kita belajar gimana cara ngatur otak kayak gitu. Jadi misal kayak batasin screen time sehari, terus tidur yang cukup, terus nggak konsumsi makanan-makanan instan gitu kan, karena itu bisa berpengaruh kepada otak teman-teman kayak gitu. Duh, relate banget berarti ya Kak ya, buat kayak anak-anak mahasiswa sama anak-anak SMA gitu ya Kak ya? Iya bener banget. Jadi kuncinya itu sebenarnya bukan kuat, tapi kita itu belajar gimana caranya kita ngatur energi otak kita. Nah kayak misal batasin screen time kita main HP, terus kemudian nggak konsumsi info-info yang berlebihan, terus tidur yang cukup, dan bikin target-target kecil kayak gitu. Bener-bener tips yang sangat ampuh sih Kak kalau gitu. Bener banget. Ngomong-ngomong soal overthinking dan brain out tadi nih Kak, tipsnya nggak yang ribet atau butuh alat khusus kan Kak? Ini benar-benar simple dan sesuai sama cara kerja otak kita nggak sih Kak? Oke, ada banget, dan tenang aja, tipsnya itu simple dan gak ribet. Jadi teman-teman di rumah bisa ngikutin tips-tips yang akan aku sebutkan nanti. Wih, menarik banget nggak sih? Coba spill dong Kak. Pasti teman-teman yang di rumah juga ingin tahu dong, jadi spill sedikit-sedikit nggak sih? Oke, kita ke tips yang pertama nih. Jadi ada latihan jeda 5 detik, yaitu misal teman-teman lagi mengerjakan sesuatu, nah terus pikirannya lari nih kemana-mana. Nah, coba teman-teman berhenti 5 detik untuk tarik napas dan buang napas. Hal itu tuh bakal bikin otak kita, amigdala kita yang biasanya heboh itu bakalan bikin tenang kayak gitu. Oh, maksudnya tuh kayak ngeriset otak Nah, kita iya, sendiri gitu nggak sih Kak? Jadi kita kayak refresh pikiran kita dengan cara itu tadi, kita berhenti 5 menit dengan cara tarik napas kemudian buang. Kalau semisal nih Kak ya, kalau semisal ya, kita berhentinya cuma kayak coret-coret aja gitu, nggak apa-apa nggak sih Kak? Kan udah kayak, maksudnya kita juga butuh istirahat gitu kan? Iya benar banget Kak. Wih, tadi kan yang udah disepil nih Kak, yang pertama. Kalau yang kedua kira-kira ngapain ya Kak? Nah jadi yang kedua ini teman-teman bisa ngelakuin menulis sesuatu yang ada di pikiran teman-teman selama 1 menit. Jadi ini namanya brain dump, dimana teman-teman itu bisa mengeluarkan apa yang ada di pikiran teman-teman dalam sebuah tulisan. Jadi nggak semua teman-teman itu pendem sendiri gitu. Jadi bisa mungkin menceritakan apa yang ada di pikiran itu secara refleks kayak gitu. Kayak nulis diary gitu nggak sih Nah Kak? iya bisa banget kayak gitu. Jadi ya bebas aja apa yang ada di pikiran teman-teman itu teman-teman tulis kayak gitu. Jadi nggak harus scroll gitu kan Kak jedanya? Jangan dong. Ya kan barangkali kan kalau anak-anak mahasiswa itu umumnya
ke spill apa ke jeda dikit itu kayak langsung tarik HP, buka, scroll tapi nanti nggak tahu ngelanjutinnya kapan. Nah, jangan-jangan kakaknya nih yang ngalamin hal kayak gitu. Iya juga sih Kak, tapi kan juga nggak sering-sering banget gitu loh. Oke, kita lanjut ke tips yang ketiga nih ya, Kak. Boleh banget nih Kak. Oke, yang ketiga ini kita bisa batasi konsumsi informasi. Jadi sebenarnya nggak harus detox media sosial secara total, tapi seenggaknya kita pilah-pilah informasi mana yang udah terkonfirmasi benar kayak gitu. Jadi nggak semua informasi itu harus kita terima. Kita tahu informasi A, informasi B, tapi ternyata itu ketumpuk di pikiran kita. Wih, jadi kita kalau melihat atau menerima informasi itu nggak harus ditelan secara mentah-mentah gitu nggak sih Kak? Iya, benar banget kayak gitu. Jadi semua itu harus terkonfirmasi baik, jadi baru bisa kita terima. Wow. Jadi harus benar-benar kayak kita mencari-cari kebenarannya gitu ya Kak? Iya, benar banget. Dan dari tips yang ketiga tadi, kita bisa bikin aturan nih teman-teman. Jadi kayak misal scroll sosmed itu kita batasin, mungkin berapa jam aja, jangan sampai kita ketiduran terus HP-nya nyala yang ngelihat kita gitu ya. Terus habis itu bisa juga buka sosmed itu di jam-jam tertentu aja. Itu tuh bisa bikin otak dopamin kita itu lebih tenang dan lebih stabil. Ini nih Kak yang biasanya para Gen Z lakuin itu. Apalagi nih Kak ya, kalau nggak bisa tidur itu kayak kerjaannya tuh pengen scroll sampai akhirnya yang katanya kakak tadi itu. Iya, ketiduran dan HP-nya yang lihat. Iya. Kita yang lihat HP. Bener-bener parah ya gak sih Kak itu Kak? Oke, kita masuk di tips yang keempat nih. Teman-teman bisa dalam satu hari itu bikin to-do list kecil aja. Jadi bukan to-do list besar ya nih Kak. Iya. Kita bikin to-do list kecil. Misal 3 kegiatan. Karena prefrontal cortex kita itu lebih suka tugas-tugas yang kecil daripada tugas-tugas besar yang hasilnya itu abstrak atau nggak jelas gitu. Jadi kayak harus ditulis gitu ya Kak? Apa itu cuma bersifat kayak terserah atau fleksibel gitu nggak sih? Sebenarnya lebih enak ditulis sih Kak. Jadi misal kita bikin 3 kegiatan nih, kayak sehari live as anak kos nih ya. Iya. Misal mau nyuci nih, hari ini aku mau nyuci, mau ngerjain laporan praktikum, sama apa ya satunya? Sama minta tanda tangan dosen nih misal. Nah, jadi 3-tiganya itu ketika kita udah tulis, kita harus penuhi. Jadi kayak dalam ruang lingkup kecil aja gitu loh. Oh, jadi kayak kita kalau udah nulis ya harus dong Kak. Masa enggak gitu nggak sih Kak? Banget. Kalau misal kita bikin tuh tulis yang besar dan banyak banget Kak, biasanya itu nggak terpenuhi. Jadi kayak semuanya itu nggak clear dan nggak jelas jadinya kayak gitu. Iya sih, apalagi kan pastinya kita juga pernah kayak ngelis sesuatu yang besar, tapi kita juga nggak ngelakuin dan itu kayaknya membuat diri kita semakin kecewa nggak sih Kak? Nah iya, bisa banget kayak gitu. Jadi kita merasa tertekan, kok ini nggak terjadi ya, kok ini nggak aku lakuin ya kayak gitu. Iya, jadi tuh sebenarnya gimana ya Kak? Maksudnya tuh kayak kalau kita udah ngelakuin kayak gitu, kita perlu nggak sih buat nge-reward diri kita sendiri, kayak bersenang-senang gitu? Boleh banget Kak, karena itu mungkin kebanyakan sekarang ngomongnya self reward ya. Oh iya. Banget kayak gitu. Tapi jangan sering-sering guys. Mantap banget nih Kak. Baik. Nah, kita lanjut ke tips yang keberapa nih Kak? 5 nggak sih Kak? Oke, kita lanjut tips yang kelima. Okay. Yaitu atur batasan diri dalam mencari informasi atau menerima informasi dari luar. Jadi kayak, tapi nggak sepenuhnya kita harus detox dari sosial media ya. Tapi kayak kita itu membatasi kayak misal screen time nih. Screen time sebelum tidur mungkin 1 jam atau 1 jam setengah. Kayaknya kebanyakan deh. 45 menit mungkin ya kayak gitu. Nah, terus kemudian kita buka sosmed di jam-jam tertentu aja. Oke, kita masuk di tips yang kelima nih ya Kak ya. Oke. Kita bisa atur batasan diri atau boundaries. Jadi misal teman-teman nih seharian udah capek kan, udah capek ngapa-ngapain, udah capek kuliah atau ketemu orang banyak banget, dan tiba-tiba teman-teman nih dimintain tolong sama salah satu teman kalian. Teman kos gitu ya Kak? Ya misal gitulah. Itu berani aja bilang enggak. Karena apa ya? Kalau misal kita bilang iya dan ternyata itu merasa kita keberatan. Kita keberatan. Nah, itu jangan, karena itu bakalan bisa merusak otak kita. Wih, jadi orang tuh jangan nggak enakan gitu ya Kak. Harus berani berkata tidak pada
diri kita sendiri sama iya. orang lain gitu ya. Bener banget. Jadi kayak emang harus membatasi diri. Kalau misal kita udah capek dan kita mau istirahat, ya udah istirahat aja. Jangan sampai kita tuh memaksakan diri untuk sebenarnya ini bukan nggak mau bantu orang lain ya. Cuma Iya ini sih ya. kita kan bahas dari sisi Psikologinya. kayak gitu. Kalau kayak gitu nanti kitanya sendiri dong yang capek. Ya, bener banget. Kita masuk di Tips ke-6 gak sih? ya, tips ke-6, tips yang terakhir. Ini kita bisa memberikan self reward atau reward kepada diri sendiri, tapi ada batasannya. Jadi nggak batasannya, maksudnya gimana ya? Nggak secara terus-terusan. Oh iya. Jadi kalau selesai ngelakuin hal ini langsung self reward itu jangan gitu ya Kak ya? Jangan banget. Jadi kayak bisa secukupnya. Tapi sebenarnya self reward itu nggak selalu berbentuk barang atau uang, Kak. Terus apa aja tuh Kak? Bisa jadi kayak jalan-jalan sore nih, misal kita kasih waktu luang di sore kita, jadi buat jalan-jalan, menghirup udara sore yang segar, kayak gitu-gitu. Jadi sekedar jalan-jalan ke taman buat hirup pohon itu. Iya, benar banget. Atau mungkin kita bisa olahraga sendiri di tempat gym atau gimana. Sesuai selera gitu gak sih Kak? Itu bisa menyeimbangkan hormon stres kita. Wih gila, ini tipsnya bener-bener keren banget sih Kak. Iya, jadi intinya itu bukan berubah total, tapi kita ngejaga otak kita tuh biar nggak kelelahan setiap harinya. Jadi kayak ya udah pelan-pelan aja. Jadi nggak usah berubah total yang langsung berubah. Kayak Power Rangers nanti Kak. Wih Kak, nggak kerasa ya kita ngobrol-ngobrol santai ini ternyata waktunya udah habis Kak. Wah. Tapi seru banget sih bisa ngobrol bareng Kak Firda nih ya. Iya, apalagi ditemani dengan Kakak Zalfa yang benar-benar ahli psikologis. Jadi kita udah tahu nih bagaimana caranya kayak kita biar nggak selalu overthinking, brain out, sama insecure gitu nggak sih? Makasih banyak ya Kak buat kedatangannya kali ini. Ya, sama-sama. Dan teman-teman, penting bagi kalian tuh sadar dan perlahan belajar menjaga diri. Jadi jangan terlalu melihat kehidupan orang lain atau semacamnya, seperti itu. Bener banget. Tadi yang udah nonton episode kali ini, jangan lupa ya terapin tips-tips dari Kak Zalfa yang tadi udah disampaikan. Barangkali hidup kita semakin maju dan berkembang. Keren banget sih Kak. Terima kasih banget nih Kak Zalfa karena udah mau hadir dalam podcast kali ini. Iya, aku juga terima kasih banyak sama Kak Firda dan podcast Asikin Aja hari ini yang sangat-sangat asik nih ya. Iya banget sih. Karena aja judulnya udah asikin aja. Oke, untuk para penonton, terima kasih udah nonton episode kali ini. Dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. See you. Dengarkanlah anak kamu